Halo, selamat datang kembali di channel Ngobrolin Investasi. Di part-part yang sebelumnya nih untuk tutorial saham pemula atau belajar saham pemula, kita udah bahas apa sih yang harus kalian lakuin nih gitu untuk awal-awal sebagai kalian investor saham. Seperti itu. Karena ada yang bilang nih investasi ini cukup beresiko ya, kadang naik kadang turun, tapi kita tuh bisa meningkatkan pengetahuan kita agar eh, kita tidak mengalami kerugian gitu ya, agar kita berinvestasi dan memang aset kita bertumbuh. Dan itu caranya adalah dengan kita lebih memahami yang namanya analisa-analisa yang ada di pasar saham ini gitu. Kemarin kita ada belajar sedikit tentang technical analysis, tentang garis support resistance dan garis moving average gitu, serta dasar-dasar lainnya seperti candlestick atau cara buka rekening saham itu juga dibahas. Cuman sekarang gue mau bahas mengenai tentang tren. Kenapa sih tren itu penting? Sebenarnya berbeda dengan pasar di Amerika atau di luar sana gitu. Ada yang disebutnya short selling. Short selling itu adalah kemampuan kamu untuk seolah-olah menjual saham terlebih dahulu, baru kalian membelinya. Gitu. Jadi kalian bisa make money ketika sahamnya turun. Tapi tidak demikian di pasar Indonesia gitu. Walaupun sudah mulai dicanangkan nih di pasar IHSG ini akan ada yang namanya short selling seperti itu. Nah, karena tapi dengan adanya itu dengan tidak adanya short selling di pasar Indonesia justru membuat kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk untung jauh lebih besar dengan mengikuti si tren tersebut. Apa sih tren? Tren itu adalah kecenderungan ya. Jadi ada biasa kalau fashion kan ada fashion trend gitu. Jadi ada tren pakaian tertentu atau fashion tertentu misalnya yang lagi ngetren gitu atau misalnya yang lagi naik gitu dan ada yang lagi turun juga gitu. Jadi gua mau bahas jadi tren tuh dibagi jadi tiga ya, ada uptrend, ada downtrend, sorry, ada sideway. Gini ya, sorry. Jadi kalau uptrend tuh adalah tren yang sedang naik. Downtrend adalah tren yang sedang turun. Sideway adalah yang sedang di garis lurus rata-rata, jadi harganya nggak ke sana gitu, cuman bolak-balik aja gitu, nggak naik nggak turun gitu, cuman bolak-balik di range tertentu seperti itu. Nah, jadi pentingnya investasi di pasar IHSG ini yang gue bilang tadi nggak bisa short selling nih, jadi kita hanya bisa eh, mengambil untung ketika sahamnya naik gitu. Jadi kita harus beli dulu dan baru jual. Tidak bisa seperti yang di Amerika itu yang disebutnya short selling ya, yang bisa menjual dulu baru membeli sahamnya gitu kan. Karena misalnya anggap saja kita mau jualan handphone gitu. Kan biasanya tuh secara wajarnya nih gitu ya, kita beli dulu handphonenya misalnya dari distributor baru kita menjual itu ke konsumen gitu. Nggak bisa kan kita apa ya, misalnya menjual dulu, oh lu beli nih ini cina apa beli handphone ini gitu ke orang, dan misalnya kalau temennya setuju baru kita nyari ke distributor gitu ya, mungkin kadang itu bisa gitu, cuman kalau di saham ini tidak bisa demikian seperti itu. Dan selain itu, selain apa ya, untuk menggambarkan si tren ini, kita bisa lihat sih ya dengan gampangnya. Selain itu juga di sini juga kalian belajar untuk melihat sektor ya. Jadi perusahaan-perusahaan di ESG itu dibagi jadi beberapa sektor, ada 9 ya. Dan dari sana kita bisa meningkatkan kemampuan untuk untungnya kita dengan melihat tren ini dan melihat sektor gitu. Ya mungkin bisa meningkatkan kemampuan untung dari 80% mungkin ya. Jadi kemungkinan kita untuk untung dengan memilih tren yang tepat dan industri yang tepat, maksud sektor yang tepat, itu akan meningkatkan kemampuan untung kita untuk berinvestasi di saham mungkin sebesar 80% gitu ya. Ini sekarang di jam 10, jadi pasarnya udah mulai jam 9 ya, sekarang di tanggal 22 April. Jadi kita bisa melihat nih pasar yang sedang terjadi saat ini gitu. Oh, jadi ini setiap transaksi saham yang memang terjadi dan memang nyata terjadi gitu ya maksudnya. Karena saham ini asiknya kita bisa lihat nih gitu pergerakan saham, dan ya pusingnya dari banyak saham di HSG, ada yang naik, ada yang turun, ada juga yang harganya masih tetap nih seperti warna kuning ini, berarti tetap gitu ya harganya. Dan
banyak nih misalnya, nah ini adalah saham Astra Internasional gitu, saya contohin aja misalnya, oh kok cukup menarik nih karena hari ini naik 4,3% sehari. Kapan tuh? Kalau kalian investasi di deposito gitu ya, bisa dapat 4,3, 4,78% satu hari loh, bukan satu tahun. Sedangkan kalau di deposito kalian dapatnya hanya untungnya dalam satu tahun gitu. Kayak gini, jadi kalian bisa googling aja nih ya di investorsadar.com/sektor. Jadi ada 9 sektor yang dibagi di IHSG gitu ya. Dan di dalam sektor-sektor ini ada subsektor disebutnya gitu. Jadi sebutnya ada sektor aneka industri, ada industri barang konsumsi, ada sektor industri dasar dan kimia, lalu ada infrastruktur utilitas dan transportasi, ada sektor keuangan, sektor perdagangan jasa dan investasi, sektor pertambangan, sektor pertanian, dan sektor properti dan real estate. Loh, biasanya ada subsektor lagi nih. Kalau aneka industri, oh ada alas kaki, elektronik, kabel, mesin dan alat berat, dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri nih. Jadi kalau kalian misalnya nih bank kan yang paling familiar ya, tuh, kita bisa lihat nih. Jadi sektor bank ini terdiri dari saham apa aja sih gitu. Ini Bank BNP tuh dicoret karena dia udah merger ya sama Bank Danamon. Jadi masuknya ke BDMN ini gitu. Jadi kalian bisa lihat tuh. Tuh, lembaga pembiayaan dan lain-lain. Nah, ini yang termasuk dalam sektor keuangan ini. Jadi ada asuransi, ada bank, ada lainnya, ada lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan yang lainnya gitu. Dan dengan gampangnya, yang gue bicara tadi nih, tren gitu ya, sebenarnya bisa gampang dilihat karena kita punya informasi yang cukup lengkap ya. Di sini nih kita tinggal bisa melihat di indicators-nya, misalnya kita mau lihat sektor apa. IHSG. Nah, IHSG ini tuh seperti lurus, harganya segitu-segitu aja, ini yang disebut sideways ya. Composite Index itu adalah indeks IHSG ya, indeks harga saham gabungan di Indonesia. Di Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi ini kan dia sideways ini. Dia lurus-lurus aja. Dan kita bisa lihat nih tuh yang lain. Misalnya ini adalah sektor agri. Dia sempat sideways di sini, tapi kelihatannya kalau di sini dia bisa terus naik. Dan ini ada gambar garis MA yang kemarin kita belajar ya. Jadi kalau memang dia bisa terus naik, berarti sektor agrikultur ini sedang mulai memasuki ke uptrend. Nah, pertanyaannya, ketika uptrend adalah bagus gitu, karena itu bisa meningkatkan 80% dari resiko kita untuk ruginya tuh jadi semakin kecil, dan 80% tuh kita bisa menikmati keuntungan dengan mengikuti tren gitu. Karena bukan seperti kalau kita lagi di laut mungkin ya, kita kalau melawan tren tuh seolah-olah berenang melawan arus ombak gitu. Jadi kan lebih capek dong jauh gitu. Karena di HSG ini selalu lebih baik adalah untuk kita mengikuti tren seperti itu. Ini lihat kita ada tren agrikultur lagi sideways, mungkin cenderung uptrend. Kita lihat nih apakah dia bisa nge-break resisten atau nge-break high-nya di sini gitu. Jadi kan sebelumnya nih paling tinggi itu di 1661 ya. Ini untuk harga untuk nilai sektornya ya gitu. Apakah bisa menembus ini? Nah, biasanya kalau break itu ya cukup bisa dilihat sih gitu ya. Nah, ini tadi yang industri dasar. Loh, ini juga sideways. Ini industri lain-lain. Ini cenderung downtrend kalau dari atas ini kita ngelihat. Dia cenderung downtrend. Nah, ini sektor consumer. Sebenarnya kan kadang menganggap namanya kayak Unilever, kayak seperti Indomie, Indofood ya, maksudnya Indofood, ICBP, atau misalnya perusahaan rokok. Oh, ternyata kalau dilihat sih sedang dalam keadaan downtrend gitu. Jadi untuk yang menganggap, kadang ada yang bilang blue chip tuh bagus, tapi kenyataannya sih si sektor dan consumer goods itu bagus gitu, tapi kenyataannya sektor ini sedang di dalam downtrend. Jadi ketika kalian membeli sektor consumer goods ya mungkin tergantung ya dalam jangka panjang seberapa lama, mungkin sih akan kemungkinan besar naik, tapi pada saat ini gitu ya dia sektornya sedang turun seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat nih ada sektor properti. Sektor properti tadinya di sini dia uptrend, kemudian dia udah memasuki sideways dan sekarang udah mulai memasuki downtrend gitu. Jadi sektor konstruksi properti ya cukup kalian harus hati-hati gitu. Nah, ini ada sektor infrastruktur,
dia berada di dalam ini di uptrend terus mulai memasuki sideway karena harganya nggak bisa kemana-mana gitu. Ini ada sektor keuangan yang tadi yang bank itu termasuk ke sini dan dia mulai memasuki tadinya uptrend mulai memasuki sideway ya gitu. Ada sektor perdagangan dan jasa. Oh, kita lihat ini masih uptrend nih kelihatannya ya. Karena garis MA-nya masih semuanya ke atas dan kita bisa melihat ini trennya naik gitu. Nah, jadi dengan kalian berinvestasi di trade and service ini dan kalian lihat aja ya daftar perusahaannya. Di sini misalnya kita trade and service. Nah, ini. Jadi ini adalah screening saham apa ya, maksudnya tergampang gitu ya. Jadi biasanya tuh kalian memilih sektor lalu melihat di dalam sektor itu ada saham apa aja di dalamnya. Nah, lalu setelah itu kalian cek apakah benar nih si dari saham ini grafiknya sedang uptrend seperti itu. Nah, ketika kalian nge-screening pertama saham seperti itu, kalian bisa mencari nih saham mana yang kira-kira yang paling bagus dan yang paling meyakinkan gitu. Sebenarnya gampang sih ya gitu. Dengan misalnya kita coba aja yang di heavy equipment ini gitu ya, misalnya kita lihat. Misalnya saham AMIN. Oh, ini sedang downtrend sebenarnya gitu. Terus kalian lagi cari saham Hexa. Ini sedang sideway ya. Lalu INTA. Ini sedang downtrend. KOBX. Nah, ini lumayan cukup uptrend tapi ya mungkin gerakannya perlahan gitu ya. Ini United Tractor. Tuh, United Tractor sedang di dalam downtrend gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kadang kan memang sekarang sih IHSG-nya karena di indeksnya tuh dia cenderung sideway, tapi memang kita harus seolah-olah mencari emas di tumpukan jerami mungkin ya. Ada yang bilang jarum di dalam jerami, mungkin ini mencari emas di dalam tumpukan jerami gitu. Jadi pasti banyak yang sideway atau downtrend, tapi kita harus mencari saham yang kira-kira uptrend seperti itu. Jadi ketika ada uptrend seperti itu, kecenderungan kita akan meningkatkan kesempatan untuk untung kita gitu. Jadi jangan melawan tren. Selanjutnya ini ada sektor terakhir yaitu sektor manufaktur. Ini juga udah mulai memasuki downtrend. Gitu. Jadi dilihat dari tadi ya mungkin yang paling bisa dimasukin adalah sektor trade ini yang kelihatannya masih ada kesempatan untuk untung gitu ya. Dan kita tinggal melihat aja nih di saham-saham trade yang terdaftar di sini. Ya kalian cek aja ya, misalnya yang kayak tadi itu si grafik sahamnya apakah sedang uptrend atau downtrend. Ketika sedang uptrend, barulah kita mencari saat yang beli dengan apa ya, maksudnya di garis support dan resisten atau garis MA yang kemarin gitu. Jadi kita harus mencari ini gitu. Coba kita cari lagi. Ini era jaya nih. Ini kebenaran lagi uptrend. Nah, seperti ini kan tadinya dia sempat masuk sideway, lalu gua gambar aja ya di chart Nexus ya biar lebih gampang. Yang kemarin di part 2 mungkin ya, yang udah dijelasin tentang garis support dan resisten, dan ini mungkin cukup kalian bisa terapin nih gini. Cari yang uptrend, cari sektor uptrend, cari saham yang uptrend, lalu kalian cari tahu kapan masuk yang tepat ketika kalian menggunakan si analisa teknikal yang kemarin. Kita cari era jaya, bos. Kalian enggak. Nah, seperti ini. Jadi kita gambar lagi nih garis support resisten. Ini garis resisten di sini. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini dia sempat uptrend di sini. Ternyata di sini dia break resisten. Ketika break resisten,
dia menciptakan namanya resisten baru dan garis support baru. Di sini agak cenderung turun dia. Seperti ini. Nah, tapi kan ini udah sempet nih ada resisten di sini dan kita ngelihat nih dia break resistennya. Ketika dia break resisten, sahamnya akan naik lagi. Nah, di saat ada break ini sebenarnya ada titik beli dan titik jual gitu. Kalian bisa menggunakan titik beli di sini ketika dia break. Ketika break, apalagi didukung dengan volume yang cukup bagus, nah itu kadang arahnya pasti akan naik gitu ya. Kemungkinan besar. Nah, cuman kelihatannya di sini ada resisten di sini. Dia ada resisten lagi, ini ada resisten pertama ya yang muncul, jadi dia ada resisten lagi di sini, tapi di sini ada kelihatannya ada support lagi. Seperti itu. Nah, kalian bisa beli itu nanti di titik mungkin ya, kalau memang dia bisa mantul lagi di titik sini, di support yang satu ini disebutnya. Mungkin kalian juga salah satu titik belinya adalah di sini. Gitu. Di garis ini ya, maksudnya di sekitar harga 615 lah gitu. Karena ketika sekarang sih mungkin kalian kan masuknya udah cukup telat ya gitu, kecuali kalian memang memperhatikan si saham ini, dan ketika dia break seperti ini kalian harus tahu nih gitu informasinya atau kapan dia break, dan kalian harus mengikuti arus naiknya gitu. Jadi dari sini kalian bisa misalnya 570, kalau kalian bisa jual di 640 juga kalian udah untung berapa tuh ya, coba kita hitung. Misalnya masuk ini beli, ini jual di 640. Ini keuntungannya. Dan ini persentase yang kalian dapat. Tuh, kalian udah untung 12% gitu. Ketika kalian bisa menggunakan analisa-analisa yang seperti ini gitu ya. Itu sekarang kita lihat aja nih ya si era itu seperti apa hari ini gitu ya. Oh, ternyata hari ini masih merah dikit ya, cuman maksudnya nggak terlalu besar seperti apalah gitu ya, cuman ya maksudnya dia masih konsolidasi dulu, dia masih sideways dulu, masih mencari, masih belum ada ini ya keputusan lah gitu ya, maksudnya kayak dia ingin naik atau turun gitu. Jadi tadi kita lihat harganya di 620 ya, dia masih rada ketahan di sini ya, berarti 620 seperti itu. Jadi sekian dulu deh gitu ya untuk yang part ini nih. Jadi kita ngomongin tentang tren, dimana untuk meningkatkan kemungkinan untung kalian di investasi saham ini gitu, kalian bisa melihat tren, lalu lihat tren industrinya, lalu kalian melihat tren sahamnya. Ketika itu kalian baru melihat saham mana nih yang kira-kira sedang berada di dalam keadaan uptrend, dan kalian dengan technical analysis yang sederhana kemarin, kalian menentukan kapan saatnya masuk, kapan saatnya keluar gitu. Nah, dengan cara seperti ini kalian bisa meningkatkan untuk IHS dapat di saham IHSG-mu gitu ya. Jadi lebih luar biasa lah seperti itu. Jadi sampai di sini dulu. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin tanyakan, dan tekan tombol subscribe ya biar makin semangat nih gitu gue bikin channel ini. Semoga bermanfaat. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.